Halo teman-teman semua, kembali lagi di Sejarah Kebomas. Nah, kali ini Ina akan memandu kalian di materi yang bertemakan kegunaan sejarah bagi masyarakat. Nah, teman-teman pastinya udah pada pernah nih ke tempat-tempat bersejarah seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, museum, ataupun tempat sejarah lainnya nih. Tapi nih teman-teman, sejarah itu bukan hanya sebagai tempat wisata aja loh. Banyak sekali kegunaan sejarah bagi masyarakat. Nah, teman-teman mau tahu apa aja kegunaan sejarah? Nantinya akan kita bahas di materi kali ini yang akan dijelaskan secara detail oleh guru sejarah kita, yaitu Bapak Ali Murtado. Nggak pakai lama-lama, langsung kita undang aja Pak Al untuk menjelaskan materi kita kali ini. Silakan Pak Al. Oke, sebelum kita lanjutkan pembahasannya, terlebih dahulu saya akan mengulas tentang aplikasi yang sangat berguna yang saya gunakan untuk membuat podcast ini, yaitu Anchor. Jadi Anchor ini aplikasi yang digunakan untuk membuat podcast, membuat siaran semacam radio, yang nanti bisa diedit, ditambahkan audio, ditambahkan musik latarnya, dan sebagainya. Nah, setelah itu Anchor juga akan membantu menerbitkan rekaman kalian atau podcast kalian ke platform lain seperti Spotify. Dan semua ini gratis. Dan juga kalian juga bisa mendapatkan uang dari Anchor ini. Jadi, yuk kita bersama-sama menikmati fitur dari Anchor. Oke, terima kasih Ina atas pembukaannya. Seorang host yang luar biasa. Semoga kedepannya kamu akan menjadi host yang terkenal lah, seperti idolamu ya, seperti idolamu. Nah, seperti yang disampaikan oleh Sadrina tadi, bahwa untuk episode kali ini kita akan bahas tentang kegunaan sejarah. Nah, gini sementara tak tes dulu pengetahuanmu nih. Nah, kegunaan sejarah yang kamu tahu ada berapa? Nah, Ina tahu nih kegunaan sejarah itu ada 3 nih Pak. Ada inspiratif, ada edukatif, sama ada rekreatif nih Pak. Gitu. Oke. Jadi secara umum memang kegunaan sejarah ditulis ada 3. Iya. Tapi secara perkembangan karena namanya tulisan itu pendapat dari pikiran orang. Jadi ada orang yang menuliskan itu 4 dan ada yang menuliskan 5 dan sebagainya. Nah, yang paling penting kita akan bahas satu persatu. Dari yang umum dulu, jadi kita bahas 3 dulu. Yang pertama yaitu edukatif. Nah, ini ya pasti ada hubungannya dengan pelajaran. Namanya edukatif ya pasti ada hubungannya dengan pelajaran. Nah, secara umum memang sejarah itu sebuah pelajaran. Historia Magistra Vitae. Apa itu? Historia Magistra Vitae. Apa artinya? Tahu nggak? Sejarah itu punya pendidikannya gitu Pak? Atau gimana? Historia Magistra Vitae atau Historia Vitae Magistra itu artinya sejarah adalah guru kehidupan. Guru kehidupan. Itu dari bahasa Yunani, bahasa asing kalau nggak salah. Yang pasti itu kayak sebuah quote khusus bagi seorang sejarawan atau seorang pecinta sejarah. Historia Magistra Vitae. Nah, seperti yang dijelaskan bahwa sejarah itu memang guru kehidupan. Kita akan belajar dari kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu kan. Jadi misalnya Ina atau misalnya kita punya pengalaman buruk di masa lalu,
pasti kita nggak ingin mengulanginya di masa depan. Nah, itu namanya pelajaran. Nah, itulah kegunaan sejarah secara edukatif. Baik lingkupnya kecil, yaitu pengalaman buruk kita sehari-hari. Itu kalau kita ingat, nah, suatu saat kan kita nggak akan mengulanginya lagi. Misalnya gini, sejarah itu kan katanya berputar. Iya. Misalnya gini, pada bulan Januari biasanya saya dulu mengalami kejadian yang buruk, yaitu nilai rapot menurun karena ini. Nah, itu diingat-ingat. Jadi pengalaman sejarah sendiri itu wajib hukumnya untuk diingat. Nah, kemudian dipelajari kesalahan-kesalahan dan kekeliruannya supaya di Januari tahun mendatang tidak diulangi lagi. Itulah namanya kegunaan secara edukatif. Nah, sekarang ke inspiratif. Inspiratif itu menginspirasi. Jadi sejarahnya orang atau sejarahnya kita atau sejarahnya keluarga kita atau orang sekitar kita itu kadang memiliki kegunaan secara inspiratif atau bisa menginspirasi. Secara umum nasional misalnya Pangeran Diponegoro kan menginspirasi, atau Soekarno atau Hatta, itu kalau secara nasional. Secara lingkup kecil keluarga pasti kan kita terinspirasi dari orang-orang sekitar kita. Nah, misalnya kita hidup di lingkungan yang yang penuh dengan para orang-orang hebat, maka kita akan terinspirasi dari situ sudah pasti. Atau kita punya teman yang sangat rajin, nah kan kita bisa terinspirasi dari teman. Oh, sejarahnya dia belajar, pengalamannya itu bagaimana, nah itu dipelajari kemudian ditiru. Yang selanjutnya rekreatif. Kegunaan sejarah secara rekreatif yaitu sejarah itu menjadi hiburan. Sejarah itu bisa memberi hiburan. Kayak kamu sebutkan tadi, Borobudur, kemudian candi-candi sekitarnya kan. Nah, itu menjadi rekreatif atau rekreasi atau hiburan. Banyak sekali peninggalan sejarah yang memiliki nilai atau memiliki guna rekreatif sekaligus edukatif. Nah, itu banyak. Tapi kebanyakan sudah digunakan sebagai pariwisata atau tamasya. Nah, saya tambahin lagi, ada satu kegunaan lagi. Ini menurut peneliti atau penulis atau ahli, namanya ahli sejarah, namanya Pak Nugroho Noto Susanto. Yaitu menyebutkan satu lagi kegunaan sejarah, yaitu instruktif. Nah, instruktif ini sejarah itu memberi pelajaran mengenai sebuah keterampilan atau menjadi sebuah instruksi, memberi instruksi. Jadi misalnya teknologi telepon bisa menjadi instruksi di masa sekarang kan. Misalnya telepon dulu kan telepon kotak gitu atau handphone dulu kan tebal-tebal gitu Nah, itu kan menjadi instruksi di masa depan. Oh, kalau gitu tak bikin handphone yang seperti sekarang ini, yang tipis yang gepeng dan sebagainya. Nah, itu sejarah memiliki daya guna sebagai instruktif atau memberikan pengajaran mengenai sebuah keterampilan atau pengetahuan. Kan banyak benda-benda sekarang ini diambil dari instruksi atau dari sejarah benda-benda di masa lalu. Itu menurut Nugroho Noto Susanto. Satu lagi tambah, jadi ada 5 sekarang. Kegunaan sejarah yaitu menjadi post history. Post P-O-S-T. Post history atau sejarah itu digunakan untuk merancang masa depan. Nah, kalau orang nikah itu syaratnya di Jawa itu ada 3 atau di Indonesia ada 3. Bibit, bebet, bobot. Pernah dengar Kak? Pernah dengar. Nah, itu kan sejarah. Orang ini bibitnya gimana, bebetnya gimana. Bibitnya itu leluhurnya bagaimana dan sebagainya. Nah, itu untuk merancang masa depan. Itu contoh yang nikah. Ada banyak sekali contoh sekitar untuk merancang masa depan. Misalnya sejak kecil Ina suka menggambar. Nah,
Kemudian ketika SD juga suka banget menggambar. Ina kan akhirnya punya pikiran, oh mungkin bakatku menggambar. Nah itu kan membuat gambaran masa lalu. Lalu kamu merancang, oh kalau gitu tak ngambil kursus menggambar ah. Nah itu untuk merancang masa depan. Nah itu fungsi atau kegunaan sejarah jadi ada 5. Saya ulangi, ada fungsi atau kegunaan secara edukatif, inspiratif, rekreatif, instruktif, dan post history. Nah, oke, pembahasan untuk untuk kegunaan sejarah saya cukupkan sampai sini. Saya kembalikan ke Ina. Silakan Ina. Baik Pak, dari penjelasan Pak Al tadi udah jelas banget. Tapi nih Pak, Ina ada sedikit pertanyaan nih Pak dari penjelasan tadi mengenai. Ya, silakan. Kan kata Pak Al tadi kan ada rekreatif sekaligus edukatif. Nah, apakah makam pahlawan ini juga termasuk Pak dari kedua kegunaan ini Pak? Makam pahlawan siapa misalnya? Makam pahlawan misal Soekarno ataupun makam pahlawan yang nggak dikenal gitu gimana Pak? Oh ya, misalnya Soekarno ya. Makam pahlawan Bung Karno itu kan sebagai edukatif. Dan di sekitarnya kan dihias, kemudian ditata sedemikian bagus sehingga menjadi rekreatif. Oh, jadi wisata gitu ya Pak? Nah, jadi wisata. Dan juga di situ dikasih museum yang intinya peninggalan Soekarno itu juga bisa menjadi inspiratif. Nah, jadi sejarah itu bisa satu lokasi memiliki daya guna banyak sekali. Ada 5-5-nya juga bisa. Oh gitu, oke Pak, paham. Ya. Ada lagi? Oke Pak, itu aja pertanyaan dari Ina, semuanya udah jelas. Nah, jadi teman-teman semua, tadi penjelasan dari Pak Al sudah sangat detail mengenai kegunaan sejarah bagi masyarakat. Jadi kesimpulannya di sini teman-teman, sejarah itu ternyata sangatlah melekat di diri masyarakat Indonesia dan sangat berguna sekali bagi masyarakat kita. Ada tadi edukatif, inspiratif, rekreatif, ataupun instruktif dan juga post history. Dan di sini materi kita hari ini sudah sampai di sini saja dan nantinya kita akan bertemu di episode selanjutnya. Semoga teman-teman semua bisa memahami materi kali ini dan bisa lebih cinta lagi terhadap pelajaran sejarah kita. Dan juga Pak Al, terima kasih juga sudah menjelaskan secara detail mengenai materi kita, yaitu kegunaan sama-sama. sejarah. Terima kasih Pak Al. Teman-teman semua, selamat